Ketika membuat sebuah strategic plan atau rencana strategis, kira-kira apa dulu nih yang harus kita lakukan? Nah, kalau meminjam pendapatnya Stephen Covey, ya, begin with the end at mind, maka tentu yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah ujungnya kita mau kemana, goalnya kita apa, target kita apa, tujuan kita apa, itu dulu yang harus kita tentukan. Nah, tetapi ternyata banyak juga yang kemudian salah memahami ini. Maka banyak yang kemudian mencoba untuk langsung membuat rencana strategi itu dengan cara menurunkannya dari visi dan misi yang ada dalam sebuah organisasi atau visi misi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi itu dianggap sebagai sebuah tujuan akhir, itu dianggap sebagai sebuah goal. Nah, dari situ kemudian langsung bisa diturunkan. Benar sih ya, visi kan memang tujuan akhir yang ingin diwujudkan ya, cita-cita akhir yang ingin dibentuk, direalisasikan oleh semua anggota dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa biasanya visi misi dalam sebuah organisasi itu kan sifatnya kan besar. Terkadang bahkan normatif ya, sehingga kemudian sulit untuk dipahami. Ibarat batu, visi misi itu masih terlalu besar untuk kita pindahkan secara langsung. Sehingga kemudian batu besar ini, sesuatu yang masih normatif ini, sesuatu yang masih besar ini perlu kita cacah sedemikian rupa, kita bentuk dalam wujud yang lebih kecil sehingga bisa dipahami, lebih mudah dipahami dan bahkan lebih mudah untuk dipindahkan. Nah, karena itulah kemudian ya sebelum kita menyusun sebuah strategi, maka visi misi dan juga value ya yang biasanya sih sering kita sebut dengan nama strategic intent harusnya kita cacah atau kita jadikan objektif strategis terlebih dahulu ya. Jadi kita jadikan objektif strategis terlebih dahulu, sesuatu yang lebih mudah dipahami, sesuatu yang lebih simpel sehingga kita tahu ya strategi apa saja yang bisa kita buat untuk mendapatkannya atau mewujudkannya. Jadi begitu ya teman-teman ya, sebelum sebelum kita menyusun strategi, kalau begitu kita tentukan terlebih dahulu objektif strategis apa yang mau kita capai atau yang mau kita dapatkan. Nah, dari sana kita bisa memahami sebenarnya ya bahwa kalau begitu objektif strategis itu bisa kita maknai dengan dua hal. Yang pertama dia semacam milestone ya atau semacam batu lompatan untuk mendapatkan visi yang lebih besar ya, yang biasa memang dia berjangka panjang ya, bisa kita dapatkan setelah puluhan tahun. Nah, objektif strategis ini biasanya sih lebih pendek secara waktu. Makanya bisa kita sebut sebagai milestone. Atau yang kedua bisa juga kita sebut sebagai semacam prasyarat ya, kondisi yang disyaratkan atau kondisi yang dibutuhkan. Jadi untuk mendapatkan atau mencapai visi ini, maka kita butuh situasi, kita butuh kondisi. Nah, kondisi, situasi dan kondisi itulah yang kemudian kita atau bisa kita sebut sebagai sebuah objektif strategis. Begitu ya teman-teman semua. Nah, tapi apakah dari objektif strategis itu langsung bisa kita buat strategi? Ternyata tidak juga ya. Nah, objektif strategis ini biasanya dia bersifatnya kata kerja. Dia bersifat kata kerja, tetapi dia belum ada angkanya. Maka perlu dibuat semacam ukuran ya, ukuran yang menegaskan, yang menjelaskan apakah kemudian objektif atau kapan objektif strategis itu bisa tercapai atau tidak. Nah, ukuran itulah yang kemudian kita sebut dengan key result ya. Makanya kan kemudian ada istilah objective and key result. Jadi objektif itu semacam kata kerja. Misalnya ya, mencapai keuntungan, mendapatkan omset, atau kalau dalam partai politik mendapatkan suara, mendapatkan jumlah anggota, atau kalau dalam skala individu misalnya ya, mendapatkan prestasi, menurunkan berat badan ya, apalagi menurunkan mengecilkan ukuran pinggang dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kayak result itu adalah ukurannya gitu, ukurannya. Nah, kalau ukurannya sudah ada ya, maka lebih mudah untuk dicapai atau dibuat strateginya. Karena kan dalam dunia manajemen, sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak akan pernah bisa kita kelola gitu ya. Sesuatu yang diukur tidak pernah bisa kita kelola. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita deskripsikan itu tidak bisa kita ukur. Maka objektif itu akan mendeskripsikan tujuan kita. Ya, kayak result itu akan mengukur ya, menjadi semacam ukuran apakah kita berhasil atau tidak dalam mendapatkan tujuan kita. Nah, karena itulah kemudian dari situ kita bisa membuat sebuah strategi, sebuah rencana strategi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Terima kasih.